Salam Amang Inang, selamat malam untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan malam pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai pada malam hari ini. Pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami rasakan, sehingga pada malam ini kami boleh diberikan waktu untuk mendengarkan dan menyampaikan firman Tuhan. Berkati firman ini Tuhan, supaya menjadi berkat bagi kami, supaya kami juga dapat mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam ini diangkat dari Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada patungnya dan bilangan namanya, pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya demikian. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus, yang karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kitab Wahyu adalah yang terakhir dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes yang sedang ditawan di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos dia disuruh untuk memberikan surat kepada 7 jemaat dan kepada jemaat-jemaat orang percaya apa yang akan terjadi dan sedang terjadi dan yang sudah terjadi. Bapak Ibu sekalian, Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4 bertemakan nyanyian mereka yang menang. Kalau ada yang menang, berarti ada yang kalah. Kalau ada nyanyian pemenang, berarti mereka sudah berjuang untuk menang. Mengapa tema ini berbunyi demikian? Karena orang-orang pada waktu itu menghadapi kesulitan-kesulitan besar, menghadapi kesusahan-kesusahan yang besar. Mereka ditawan oleh iblis siang dan malam. Mereka senantiasa percaya meskipun ditawan oleh kuasa kegelapan. Bukan main, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dikatakan di dalam ayat yang kedua dari pembacaan kita, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Dikatakan di dalam pasal 13 dan 14, ada patung yang harus disembah oleh orang percaya, dipaksa untuk disembah, namanya patung 666. Dan ada naga yang keluar dari laut yang akan mengalahkan mereka, tetapi mereka berjuang. Mereka tidak mau menyangkal Allah meskipun terjepit, meskipun mereka diarahkan kepada patung itu, diarahkan naga itu untuk menelan mereka, tetapi mereka tetap setia kepada Allah. Bagaimana seseorang dapat menang, mengalahkan
kuasa kegelapan itu, mengalahkan patung yang dikatakan itu Bapak Ibu, mengalahkan naga yang mau menelan mereka. Mereka tetap setia kepada Allah. Mereka tetap percaya kepada Allah yang hidup. Mereka tidak mau mundur setapak pun. Mereka berlari-lari untuk mendapatkan kemenangan. Kita tahu bahwa surat-surat yang dikirim kepada 7 jemaat seperti kepada Efesus, Yesus berkata demikian, kamu jangan hangat-hangat kuku, sebentar panas, sebentar dingin. Aku tahu apa yang sudah kamu hadapi, tetapi ada kelemahan. Kamu meninggalkan kasih yang dilakukan. Oleh sebab itu aku mau menyudahkan kamu kalau kamu tidak bertobat. Yohanes mengirim surat yang kedua kepada jemaat Smyrna. Intinya demikian Bapak. Aku tahu kesabaranmu, aku tahu kemiskinanmu, tapi aku tahu usahamu, bahwa engkau sabar, engkau tidak mau surut daripada Allah. Oleh sebab itu kau menang, dan aku akan memberikan mahkota. 2 jemaat itu, 1 janji Tuhan kalau tidak bertobat, dia akan muntahkan. Yang kedua, Smyrna yang bertobat, Smyrna yang tetap mengasihi Allah, akan mendapatkan mahkota kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, apakah surat yang dikirimkan oleh Yohanes itu hanya kepada orang-orang yang percaya di Asia Kecil, di Patmos, di Smyrna, di Philadelphia, dan lain-lain? Tidak. Firman Tuhan ini adalah bagi kita juga pada malam ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada malam ini jelas di dalam ayat yang kedua. Di pantai lautan kaca yang bercampur kap api itu berdirilah banyak orang, yang kecil dan yang besar, yang sudah mencuci jubahnya, yang memenangkan pertandingan, yang berjuang sungguh-sungguh. Mereka menyanyi di surga. Luar biasa, ada kemenangan. Mengapa saya katakan bahwa firman Tuhan ini juga bagi kita pada malam hari ini? Benar, kita juga sedang berjuang di dalam dunia yang banyak kesulitan, banyak kesusahan. Tapi yang kita harus lakukan di dalam kehidupan ini, jangan mundur selangkah pun. Maju terus bersama Dia yang sudah menang. Siapa itu Dia yang sudah menang? Yaitu Yesus Kristus. Di pasal pertama sampai pasal yang akhir, banyak kita dapat di sana anak domba Allah yang telah mencurahkan rohnya. Mereka disucikan oleh darah anak domba Allah karena mereka kembali kepada Tuhan. Mereka tidak meninggalkan kasih mula-mula. Mereka datang dan berkata kepada Tuhan, inilah kami. Kami mau datang kepadamu. Kami mau senantiasa mengakui Engkau. Kami mau senantiasa menyembah Engkau. Jelas pasal 2 di dalam pembacaan kita Bapak Ibu, jelas sekali mereka mengalahkan patung itu yang harus disembah itu. Mereka tidak mau menyembahnya, dan mereka tidak mau ditelan oleh naga yang akan memakan mereka. Luar biasa kemuliaan mereka. Di pasal 13 dikatakan mereka mau menjual, mereka mau membeli, tetapi tidak bisa kalau mereka belum menyembah patung itu. Luar biasa Bapak Ibu perjuangan mereka. Mungkin berhari-hari mereka tidak makan, tidak minum, karena tidak ada jual beli, karena mereka tidak mau menyembah patung itu. Bisa juga itu sekarang berlaku di dalam arti kesulitan demi kesulitan. Banyak orang tidak makan dan tidak minum. Oleh sebab itu kita harus menjadi pemenang. Apapun yang terjadi, kesusahan apapun, pasti Tuhan peliharakan kita. Kalau kita senantiasa mau menyembah Dia,
menyembah Dia yang hidup, yang tidak berubah hari ini, besok, kemarin, dan untuk selama-lamanya, yaitu disucikan oleh darah domba Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Wahyu saya katakan tadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Dan di surga kedengaranlah nyanyian Musa itu, yang dinyanyikan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Tetapi kalau di dalam Wahyu ini bukan keluar dari Mesir lagi, tetapi berjuang di dalam dunia yang penuh kesulitan dan penuh kesusahan, dan datang kepada Allah, menyembah Dia. Tidak ada yang mendua hati, sehati, sepikir, menyembah Tuhan yang hidup di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita sembah Dia yang hidup, kita sembah Dia yang menang, karena kita ikut di barisan nyanyian itu. Kita harus percaya Bapak Ibu, kita harus ikut menyanyikan nyanyian kemenangan itu, karena kita sudah percaya kepada si pemenang, yaitu Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan itu Tuhan, termeteraikan di dalam hidup kami. Dan kami mengerti bagaimana Engkau menjadi pemenang, dan kami ingin juga menjadi pemenang ikut di dalam nyanyian kemenangan. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian kami. Engkau peliharakan kami. Lihatlah umat-Mu di semua tempat pada malam hari ini. Biarlah kami beristirahat di dalam kasih Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Memberi kesehatan dan kekuatan pada pagi hari, sehingga kami boleh melakukan apa yang diinginkan, disukai oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus. Amin.